Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, ketenangan, dan keberlimpahan selalu menyertai langkah-langkahmu. Sobat Rumi, dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti melewati fase-fase yang terasa aneh, membingungkan, bahkan membuat hati resah tanpa sebab. Ada hari-hari ketika semuanya terasa berjalan tidak seperti biasanya. Ada waktu-waktu ketika hal-hal kecil yang dulu tidak berarti tiba-tiba memunculkan tanda-tanda yang sulit dijelaskan. Dan seringkali di saat-saat seperti itu, banyak orang justru takut, cemas, atau merasa hidupnya sedang menurun. Padahal dalam banyak ilmu, baik spiritual, psikologi, maupun perjalanan energi, fase seperti itu justru sering menunjukkan bahwa sebuah perubahan besar sedang mendekat. Perubahan yang menggeser hidup seseorang dari satu level ke level berikutnya. Termasuk dalam urusan rezeki. Rezeki bukan hanya uang, bukan hanya materi, bukan hanya apa yang terlihat oleh mata. Rezeki adalah frekuensi, rezeki adalah energi, rezeki adalah getaran yang bergerak dari alam, dari semesta, dari sumber kehidupan menuju hatimu. Dan ketika frekuensi itu mulai berubah, tubuh, pikiran, dan keadaan sekitar akan mengirimkan tanda-tanda tertentu. Tapi tanda-tanda itu tidak selalu terlihat indah, tidak selalu terasa menyenangkan, bahkan sering hadir dalam bentuk yang aneh, tak terduga atau tampak seperti gangguan. Banyak orang yang melewatkan tanda-tanda ini karena tidak memahami maknanya. Ada yang menganggapnya kebetulan, ada yang mengira sebagai pertanda buruk, ada juga yang merasa sedang dihukum oleh keadaan. Padahal, bila dilihat lebih dalam, yang sebenarnya terjadi adalah pembersihan energi sebelum rezeki besar masuk. Bayangkan sebuah ruangan. Kalau ruangan itu penuh dengan barang-barang lama, dengan emosi-emosi yang tidak selesai, dengan kebisingan yang menguras tenaga, maka rezeki yang besar tidak punya tempat untuk masuk. Maka terkadang alam harus menggeser sesuatu, membersihkan sesuatu, atau menjauhkan sesuatu dari hidupmu. Dan semua itu terlihat sebagai tanda-tanda aneh. Perubahan energi juga sering membuat seseorang merasakan gejolak di dalam diri. Terkadang ada perasaan gelisah, walau tidak ada masalah. Terkadang pikiran terasa ramai, walau semuanya sedang baik-baik saja. Terkadang tubuh merasa ingin menyendiri, menarik diri, atau diam tanpa alasan. Itu bukan tanda melemah, bukan tanda gagal, tapi tanda bahwa dirimu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Banyak tradisi kuno dari para sufi, para bijak timur hingga filosofi modern selalu mengatakan hal yang sama. Sebelum rezeki besar datang, hidup seseorang seringkali bergejolak lebih dulu. Dan gejolak itu terlihat melalui tanda-tanda, tanda yang hanya muncul pada orang yang siap naik level. Tanda yang tidak dialami oleh semua orang. Dalam pembahasan kali ini, akan dibahas 5 tanda aneh yang jika muncul dalam hidupmu bisa menjadi sinyal kuat bahwa rezeki besar sedang mendekati pintumu. Tanda-tanda ini mungkin sedang terjadi padamu sekarang, atau mungkin pernah kamu rasakan namun diabaikan. Oleh karena itu, dengarkan penjelasannya dengan hati yang tenang. Biarkan setiap kalimat membuka pemahaman. Biarkan setiap tanda membimbingmu pada kesadaran baru. Dan yang paling penting, tetaplah percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup memiliki makna, meski kadang hadir dalam bentuk yang sulit dipahami. Jika saat ini hidupmu sedang terasa aneh, tidak seperti biasanya, jika ada hal yang bergeser tiba-tiba, jika ada rasa yang sulit dijelaskan, tetaplah bersama sampai akhir pembahasan ini. Mungkin tanda-tanda itu sedang diturunkan khusus untuk dirimu. Mari kita mulai. Tanda pertama yang sering muncul sebelum rezeki besar datang adalah hilangnya sesuatu dari hidupmu. Entah itu barang, pekerjaan, orang, atau hubungan tertentu yang tiba-tiba menjauh. Banyak orang mengira bahwa ketika sesuatu hilang, itu berarti hidup sedang membawa kabar buruk. Padahal, dalam banyak kasus, hilangnya sesuatu justru menjadi cara alam membuka ruang untuk hal yang jauh lebih besar. Coba perhatikan baik-baik perjalanan hidup. Setiap kali seseorang naik ke babak baru, biasanya ada sesuatu yang dilepas di babak sebelumnya. Ada pekerjaan yang mendadak selesai, ada teman yang tiba-tiba menjauh, ada hubungan yang tidak lagi klik,
Ada situasi yang tiba-tiba berhenti berjalan. Tidak jarang juga seseorang kehilangan barang. Hal kecil yang tampak tidak penting, namun secara energi itu adalah simbol bahwa ruangan lama sedang dikosongkan. Ketika hal-hal seperti itu terjadi secara beruntun atau mendadak, banyak yang merasa bingung, merasa sedang sial, atau merasa hidup sedang tidak memihak. Tetapi jika diamati lebih dalam, apa yang hilang itu seringkali adalah sesuatu yang sudah tidak lagi selaras dengan dirimu, sudah menyelesaikan perannya dalam hidupmu, atau sudah menjadi beban energi yang menghambat datangnya rezeki lebih besar. Dalam dunia spiritual ini disebut fase pengosongan, fase ketika alam menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi selaras, demi memberi tempat bagi rezeki yang lebih besar, lebih bersih, dan lebih sesuai dengan vibrasi barumu. Bayangkan sebuah wadah, jika wadah itu penuh, tidak peduli seberapa banyak berkah yang ingin diberikan kepadamu, wadah itu tidak akan mampu menerimanya. Maka, satu-satunya cara agar berkah baru bisa masuk adalah dengan membuat ruang terlebih dahulu. Dan cara itu sering terlihat dalam bentuk kehilangan. Tidak banyak orang yang bisa melihat makna di balik proses ini, karena kehilangan membuat hati manusia terasa berat. Inilah sebabnya tanda pertama ini sering disalahartikan. Namun, bagi orang-orang yang sedang menuju fase rezeki besar, fase ini hampir selalu terlihat jelas. Beberapa mengalami pekerjaan yang tiba-tiba selesai, bukan karena gagal, tapi karena waktunya memang sudah habis. Beberapa kehilangan orang yang selama ini menjadi tempat bersandar, bukan karena mereka jahat, tapi karena energi mereka tidak lagi cocok dengan perjalananmu ke depan. Beberapa kehilangan peluang yang tadinya terlihat sangat menjanjikan, bukan karena dunia menutup pintu, tetapi karena pintu yang akan terbuka jauh lebih besar. Dalam perjalanan energi, tidak ada yang hilang tanpa diganti. Yang pergi adalah bayangan, yang datang adalah bentuk baru yang lebih matang. Namun di fase ini seseorang biasanya mengalami beberapa reaksi batin. Pertama, muncul rasa kaget atau bingung, seolah hidup sedang bergerak tanpa aba-aba. Kedua, muncul perasaan kosong, seperti ada ruang yang tiba-tiba terbuka di dalam diri. Ketiga, muncul perasaan ingin diam sejenak, merenung atau menarik diri. Semua itu adalah bagian dari proses penyesuaian energi, karena alam sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan dirimu sedang disiapkan untuk menerimanya. Ada pula yang mengalami kehilangan dalam bentuk lain. Kehilangan motivasi terhadap hal-hal lama. Kegiatan lama yang dulu terasa menyenangkan, tiba-tiba tidak menarik lagi. Lingkaran pertemanan yang dulu ramai, tiba-tiba terasa tidak cocok. Rutinitas lama yang dulu stabil, tiba-tiba terasa berat dan tidak membawa apa-apa. Ini bukan tanda kemunduran. Ini tanda bahwa dirimu sedang keluar dari frekuensi lama. Karena ketika rezeki besar hendak masuk, energi lama tidak boleh menahanmu. Semua yang tidak sejalan harus dilepas terlebih dahulu. Dan terkadang pelepasan itu tidak terjadi karena keinginanmu, melainkan melalui kejadian-kejadian kecil yang memaksa. Mulai dari kehilangan barang sederhana, sampai kehilangan arah hidup sementara. Namun jika diperhatikan dengan lebih halus, ada sesuatu yang menarik di balik tanda ini. Yang hilang biasanya bukan sesuatu yang penting untuk masa depanmu. Yang hilang biasanya adalah sesuatu yang membuatmu berhenti pada tempat yang sama. Yang hilang biasanya adalah energi lama yang harus dilepas agar level hidupmu naik. Disinilah kepekaan batin dibutuhkan, agar seseorang bisa melihat kehilangan bukan sebagai hukuman tapi sebagai persiapan. Agar seseorang bisa memandang perubahan bukan sebagai kehancuran tapi sebagai pembukaan. Ketika tanda ini muncul, ada satu hal penting yang harus dilakukan. Jangan melawan. Biarkan alam mengalirkan apapun yang perlu dilepas. Biarkan ruang-ruang kosong terbentuk. Karena ruang itulah yang nantinya akan diisi dengan rezeki besar yang sedang menuju kepadamu. Tanda ini sering menjadi awal dari transformasi kehidupan. Dan hampir semua orang yang akhirnya mendapatkan keberlimpahan besar, melihat kembali masa lalunya dan menyadari, ya memang sebelum rezeki itu datang, banyak hal dalam hidupku yang hilang dulu. Tanda ini bukan akhir, ini adalah permulaan. Ketika sesuatu hilang darimu, seringkali itu berarti sesuatu yang lebih besar sedang datang menggantikannya. Dan jika tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu, berarti dirimu sedang berada di ambang pintu perubahan besar. Tanda kedua yang sering muncul sebelum rezeki besar datang
adalah munculnya rasa gelisah tanpa sebab. Sebuah perasaan yang tiba-tiba hadir begitu saja, tanpa ada pemicu yang jelas, tanpa ada masalah yang pasti, dan tanpa ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Namun tetap terasa kuat di dalam dada. Perasaan ini seringkali membingungkan, karena rasanya seperti ada sesuatu yang sedang bergerak, padahal kondisi hidup terlihat baik-baik saja, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya, tidak ada masalah besar. Namun hati terasa berdebar, pikiran sulit tenang, dan tubuh seolah bersiap menghadapi sesuatu yang belum terlihat. Dalam dunia energi, gelisah seperti ini bukan tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa energi kehidupan sedang berubah dan tubuhmu merasakannya lebih dulu dibanding pikiranmu. Tubuh manusia sebenarnya jauh lebih sensitif daripada yang disadari. Setiap kali ada frekuensi besar yang mendekat, baik itu rezeki, peluang, atau perubahan besar, tubuh akan menangkap getarannya lebih dulu. Getaran itu kemudian muncul dalam bentuk rasa tidak nyaman, perasaan aneh, atau gelombang gelisah yang tidak punya nama. Banyak orang mengira gelisah ini adalah tanda kecemasan, padahal ini adalah intuitive anxiety atau kegelisahan intuitif. Sebuah proses ketika batin memberi sinyal bahwa hidup sedang bergerak ke arah baru. Gelisah ini bukan muncul karena kelemahan. Gelisah ini muncul karena dirimu sedang berada sangat dekat dengan batas perubahan. Bayangkan seseorang yang berdiri di depan pintu besar yang hampir terbuka. Sebelum pintu itu terbuka, ada angin yang menyelinap dari sela-sela pintu, membawa getaran yang berbeda. Tubuh akan merasakan itu sebagai ketegangan halus, sebagai persiapan, sebagai tanda bahwa sesuatu sedang mendekat. Begitulah gelisah tanpa alasan yang sering muncul sebelum rezeki besar datang. Biasanya rasa gelisah ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, munculnya perasaan tidak tenang ketika sedang sendiri, seolah ada sesuatu yang ingin diketahui namun belum muncul. Kedua, munculnya dorongan untuk merenung, mencari kesendirian atau mengevaluasi hidup tanpa tahu apa yang sebenarnya dicari. Ketiga, munculnya rasa ingin berubah, walau tidak tahu apa yang harus diubah. Keempat, munculnya sensasi akan terjadi sesuatu, padahal secara logika semua stabil. Sensasi-sensasi ini menandakan bahwa jiwa sedang bergerak menuju frekuensi baru, dan perubahan frekuensi ini adalah salah satu syarat sebelum rezeki besar masuk. Dalam spiritualitas sufi dan banyak tradisi kuno, kondisi ini disebut sebagai pukulan rahmat, sebuah keadaan ketika hati diguncang sedikit agar tidak terlalu nyaman dengan keadaan lama. Karena bila seseorang terlalu nyaman, ia tidak akan siap menerima rezeki besar yang memerlukan perubahan. Gelisah seperti ini sebenarnya adalah panggilan halus, panggilan agar seseorang lebih sadar, lebih peka, lebih terbuka terhadap peluang yang mulai bergerak ke arahnya. Jika tanda ini muncul, seringkali ada 3 alasan utama. Pertama, energi baru sedang memasuki jalur hidupmu. Sebelum rezeki besar turun, jalur hidup seseorang tidak bisa tetap sama. Ada pergeseran halus yang harus terjadi agar semuanya selaras. Tubuh merasakan pergeseran itu dan muncul sebagai gelisah. Kedua, dirimu sedang meninggalkan versi lama dari diri sendiri. Setiap kali seseorang naik kelas, versi lamanya harus ditinggalkan. Proses ini tidak terasa nyaman karena diri manusia memiliki kecenderungan bertahan pada kebiasaan lama. Maka gelisah muncul sebagai tanda transisi. Ketiga, intuisi sedang membimbingmu ke arah tertentu. Ketika peluang besar mendekat, intuisi biasanya menjadi lebih aktif. Ia mulai mendorongmu untuk keluar dari pola lama. Dari dorongan itulah muncul rasa gelisah, seolah ada sesuatu yang harus diikuti. Gelisah seperti ini juga sering disertai tanda-tanda lain. Misalnya, tidur terasa lebih ringan, pikiran aktif di malam hari, tubuh ingin bergerak atau berubah, atau muncul dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru. Semua ini adalah proses penyelarasan energi. Perasaan gelisah biasanya tidak bertahan lama. Ia hanya muncul sebagai pengantar sebelum masuk ke fase energi berikutnya. Dan ketika rezeki besar benar-benar mendekat, gelisah ini perlahan berubah menjadi ketenangan yang dalam, seolah segala sesuatu mulai jatuh pada tempatnya. Yang membuat banyak orang salah memahami fase ini adalah mereka mengira gelisah adalah peringatan, padahal ini adalah undangan. Undangan untuk bersiap, undangan untuk membuka hati,
undangan untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah dimiliki sebelumnya. Tidak perlu melawan gelisah ini. Yang dibutuhkan hanyalah menerima, menarik napas perlahan, dan membiarkan energi itu menyatu dengan dirimu. Karena gelisah ini akan hilang dengan sendirinya, begitu frekuensi barumu stabil. Jika saat ini dirimu sedang merasakan gelisah tanpa alasan, jika ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, bukan berarti ada masalah yang akan datang. Justru sebaliknya, ini adalah pertanda bahwa rezeki besar, peluang besar atau pintu kehidupan baru sedang bergerak mendekati garis hidupmu. Dan seringkali semakin besar rezeki yang datang, semakin kuat gelisah yang dirasakan sebelumnya. Tanda ketiga yang paling sering dialami sebelum rezeki besar datang adalah munculnya kebetulan-kebetulan aneh yang terjadi berulang-ulang, hampir seperti ada sesuatu yang sedang mengarahkan langkahmu secara halus dan tanpa disadari. Kebetulan ini tidak muncul satu kali saja, biasanya ia hadir berkali-kali, dalam pola yang mirip, dalam momen yang tepat dan dalam situasi yang seolah sengaja dipertemukan. Ini bukan kebetulan biasa. Ini adalah sinkronisitas. Ketika peristiwa-peristiwa yang tampaknya acak ternyata saling berhubungan dan membentuk arah baru dalam hidupmu. Banyak tradisi spiritual percaya bahwa ketika rezeki besar sedang mendekat, alam semesta mulai mengirimkan kode, tanda, atau petunjuk yang muncul dalam bentuk kebetulan-kebetulan kecil. Tujuannya hanya satu, mengarahkanmu pada jalur yang benar. Kebetulan seperti apa yang biasanya muncul? Beberapa orang mengalami pertemuan dengan seseorang yang sudah lama tidak ditemui, dan tanpa sengaja, orang itu justru membuka peluang baru. Ada yang bertemu orang asing dengan pembahasan yang tepat di waktu yang tepat. Ada yang mendengar kalimat tertentu berulang kali dalam satu hari. Kalimat yang membangkitkan inspirasi atau membuat langkah semakin jelas. Ada juga yang tiba-tiba menemukan ide, angka, simbol, atau gambar yang terus muncul berulang-ulang. Terkadang angka-angka tertentu mulai mendekati hidupmu. Angka seperti bertemu 3 kali angka 1, angka 2, 3 kali menemukan angka 7, atau bertemu angka 369. Seseorang bisa melihatnya di jam, di nota belanja, di plat kendaraan, atau bahkan di mimpi. Apakah angka itu kebetulan? Bagi sebagian orang iya, namun bagi yang peka secara batin, angka-angka itu adalah tanda bahwa energi kehidupan sedang terhubung dan bergerak ke arahmu. Hal lain yang sering terjadi adalah munculnya peluang sederhana yang tampak sepele, namun terus muncul berulang-ulang. Misalnya, seseorang mengajak bekerja sama, lalu beberapa hari kemudian ada orang lain membahas hal yang sama, kemudian muncul kembali rekomendasi topik itu dari tempat lain. Seperti ada tangan tak terlihat yang perlahan mengarahkanmu ke sana. Semua pola-pola ini adalah bentuk komunikasi energi. Komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan keadaan. Bagi jiwa yang sedang memasuki fase rezeki besar, sinkronisitas seperti ini menjadi semakin sering, semakin halus, dan semakin terasa tepat waktu. Biasanya kebetulan ini juga membawa perasaan tertentu di dalam diri. Perasaan bahwa sesuatu sedang memanggilmu, perasaan bahwa langkahmu sedang dipandu, perasaan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kebetulan biasa. Sinkronisitas adalah tanda bahwa dirimu sedang berada di jalur yang benar, bahwa langkahmu bergerak sesuai arah takdirmu, dan bahwa rezeki besar sedang mendekati frekuensi hidupmu. Dalam psikologi modern, sinkronisitas dianggap sebagai pertanda bahwa pikiran bawah sadar sedang terhubung dengan peluang yang selama ini terabaikan. Dalam spiritualitas, ini dianggap sebagai tanda bahwa alam semesta sedang membuka jalan. Tidak ada yang kebetulan. Apabila kebetulan itu terus terjadi berulang-ulang, yang menarik, sebelum rezeki besar datang, kebetulan-kebetulan ini tidak hanya muncul di luar diri, tetapi juga di dalam diri. Misalnya, ide tertentu terus muncul dan tidak mau lenyap. Ada gambaran jelas tentang langkah yang harus diambil. Ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan, atau muncul mimpi yang memberikan pesan atau arah. Ini semua adalah tanda bahwa energi batin dan energi luar sedang selaras. Ketika keduanya selaras, pintu rezeki akan terbuka lebih mudah. Namun tanda ini sering disalahpahami oleh banyak orang.
Ada yang menganggapnya kebetulan biasa, ada yang menertawakannya, ada yang mengabaikannya. Padahal sinkronisitas adalah bahasa halus kehidupan. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berjalan dengan kesadaran. Ketika tanda ketiga ini muncul, ada satu hal penting yang perlu dilakukan. Ikuti alurnya. Perhatikan kemana kebetulan itu mengarah. Perhatikan pesan yang dibawa. Perhatikan energi yang terasa mengajakmu melangkah. Tidak perlu memaksakan, cukup hadir dan membuka diri. Karena sinkronisitas tidak pernah memaksa, ia hanya membimbing. Jika saat ini dirimu sering mengalami kebetulan-kebetulan yang tidak biasa, jika ada angka simbol orang atau kesempatan yang terus muncul berulang, jika langkahmu terasa seperti dipertemukan dengan sesuatu, maka sangat mungkin rezeki besar sedang bergerak ke arahmu. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah tanda bahwa hidup sedang menyiapkan sesuatu yang selaras dengan perjalananmu, sesuatu yang mungkin selama ini ditunggu, diharapkan atau bahkan tidak disangka-sangka. Sinkronisitas adalah bisikan lembut dari kehidupan yang datang untuk mengingatkan bahwa dirimu sedang menuju babak baru. Tanda keempat yang sering muncul sebelum rezeki besar datang adalah munculnya dorongan kuat untuk menyendiri, menarik diri dari keramaian, dan mengurangi interaksi sosial. Dorongan ini datang begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Padahal sebelumnya, seseorang bisa sangat aktif, suka berkumpul atau terbiasa bersosialisasi. Namun tiba-tiba, hati merasa ingin diam, ingin menjauh sejenak dari keramaian, ingin menyepi, meski hanya di dalam kamar, ingin lebih banyak berbicara dengan diri sendiri dibanding dengan orang lain. Perubahan ini bukan tanpa makna. Dalam dunia spiritual, kondisi ini disebut sebagai fase penarikan energi. Fase ketika jiwa sedang dibawa ke tempat yang lebih hening, agar dapat mempersiapkan diri menerima sesuatu yang lebih besar. Rezeki besar, terutama rezeki yang membawa perubahan hidup, tidak datang kepada hati yang terlalu bising. Ia datang kepada hati yang sedang mengendap, menenangkan diri dan membersihkan ruang batinnya. Saat seseorang merasakan dorongan kuat untuk menyendiri, sebenarnya ada beberapa hal yang sedang terjadi pada level energi. Pertama, jiwa sedang melakukan penyelarasan ulang. Perubahan frekuensi seringkali menyebabkan keinginan untuk menjauh dari energi luar yang tidak selaras. Bukan berarti orang lain buruk, tetapi frekuensinya sudah tidak cocok lagi dengan perjalananmu ke depan. Kedua, fokus batin sedang dialihkan ke dalam. Saat rezeki besar mendekat, alam membutuhkan dirimu untuk lebih peka, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan suara hati. Keramaian hanya akan mengaburkan pesan-pesan halus yang ingin disampaikan kehidupan. Ketiga, tubuh dan pikiran sedang memperbaiki diri. Seringkali muncul rasa lelah terhadap percakapan sosial yang tidak penting, lelah terhadap gosip, lelah terhadap basa-basi, atau lelah menghadapi energi orang lain. Keheningan menjadi tempat pemulihan. Dorongan menyendiri ini bukan tanda antisosial, bukan tanda depresi, bukan tanda menjauh dari dunia. Ini adalah tanda bahwa seseorang sedang memasuki masa pendalaman diri. Dan pendalaman diri ini biasanya terjadi tepat sebelum ada lompatan besar dalam hidup. Banyak orang yang akhirnya sukses, menemukan peluang besar, atau mengalami keberlimpahan mendadak selalu mengingat satu fase yang sama. Fase ketika mereka merasa ingin menyendiri, bahkan tanpa tahu alasannya. Dalam kesunyian itulah mereka menemukan sesuatu. Ketajaman intuisi, kejelasan arah, jawaban atas kebingungan, dan ide-ide besar yang mengubah hidup mereka. Kesendirian membuka pintu batin untuk menerima inspirasi. Dan inspirasi adalah salah satu bentuk rezeki terbesar. Keinginan untuk menyendiri ini biasanya memiliki pola tertentu. Pertama, ingin menjauh dari orang-orang yang membawa drama atau energi berat. Meski tanpa konflik, hati seperti memberi jarak secara otomatis. Ini terjadi karena tubuh ingin menjaga vibrasi agar tetap bersih sebelum rezeki besar masuk. Kedua, ingin lebih banyak berada di ruang yang sunyi dan tenang. Ruangan yang dulunya terasa biasa, kini terasa seperti tempat paling aman. Kesunyian mulai terasa seperti teman
Ketiga, mulai lebih selektif terhadap lingkungan dan percakapan. Seseorang mulai merasa bahwa tidak semua interaksi memiliki nilai. Hati ingin berbicara hanya kepada seseorang yang benar-benar penting. Keempat, muncul keinginan untuk memperbaiki diri tanpa tekanan dari luar. Merenung, membereskan kamar, menulis, berdoa, atau sekadar duduk diam. Semua dilakukan tanpa paksaan. Kelima, muncul kebiasaan baru yang lebih tentram, seperti mendengarkan musik lembut, tidur lebih awal, menjauh dari keramaian, atau sekadar memandang langit malam. Kesendirian adalah proses. Dan proses ini muncul bukan untuk mengunci seseorang dari dunia, tetapi untuk menyiapkan ruang batin bagi energi besar yang sedang bergerak mendekat. Sebelum rezeki besar turun, batin harus diperkuat agar mampu menanggungnya. Kesendirian memberi fondasi itu. Dalam banyak ajaran kuno, mereka yang bersiap menerima keberlimpahan biasanya akan ditarik menjauh dari kerumunan. Bukan untuk selamanya, tetapi untuk sementara. Agar ketika mereka kembali berbaur, mereka kembali sebagai sosok yang lebih kuat, lebih tenang dan lebih siap menerima karunia. Keinginan untuk menyendiri seringkali menjadi salah satu tanda paling kuat bahwa energi hidupmu sedang naik level, bahwa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, bahwa rezeki besar tidak datang ketika pikiran sedang sibuk mengurusi terlalu banyak hal kecil. Jika saat ini dirimu merasa ingin menjauh dari keramaian, ingin lebih banyak di rumah, atau merasa bahwa kesunyian adalah tempat ternyaman, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa dirimu sedang diproses, dipisahkan sementara dari kebisingan, dibawa kembali kepada diri sendiri, agar ketika rezeki besar masuk, dirimu sudah siap menerimanya dengan hati yang penuh, bukan dengan hati yang kosong. Kesendirian ini adalah panggilan. Panggilan untuk kembali ke pusat dirimu. Dan di pusat dirimu, rezeki besar itu sedang menunggu. Tanda kelima bahwa rezeki besar akan datang, yaitu kesempatan datang berkali-kali, tapi masih ada rasa takut. Sobat Rumi, ada satu tanda yang sering tidak disadari banyak orang. Tanda yang sangat halus, tetapi justru menjadi petunjuk paling jelas bahwa rezeki besar sedang mendekat. Yaitu ketika kesempatan datang berkali-kali, mungkin dalam bentuk yang berbeda, melalui orang yang berbeda, melalui momen yang berbeda. Namun diri ini masih merasa takut untuk melangkah. Dan inilah salah satu ciri paling kuat bahwa gerbang rezeki sebenarnya sudah terbuka, hanya saja mental belum sepenuhnya siap untuk masuk. Mengapa tanda ini begitu penting? Karena semesta, atau dalam bahasa spiritual, ketetapan Allah seringkali mengetuk pintu seseorang bukan hanya sekali. Ketika seseorang berada di jalur takdir yang benar, tanda-tandanya akan terus datang, kadang halus, kadang keras, tetapi selalu muncul berulang-ulang. Bayangkan ini sejenak, ada orang yang tiba-tiba ditawari kerja di tempat yang lebih baik. Lalu beberapa minggu kemudian, ada teman yang mengajak kerja sama bisnis. Belum sempat memutuskan, muncul lagi tawaran proyek lain. 3 kesempatan dalam waktu singkat. Apakah itu kebetulan? Hampir tidak pernah. Itu adalah pola. Dan pola itu muncul karena rezeki sebenarnya sudah siap turun, namun jiwa masih ragu. Sobat, rasa takut itu bukan berarti tanda buruk. Justru sebaliknya, ketika kesempatan besar membuat seseorang takut, itu berarti kesempatan itu lebih besar dari zona nyamannya. Dan rezeki besar memang jarang datang dari zona nyaman. Rasa takut itu muncul karena diri ini sedang meninggalkan diri lama. Diri lama yang penuh keraguan, penuh kebiasaan aman, penuh pola lama yang membuat rezeki hanya berjalan di tempat. Sementara diri baru yang akan menerima rezeki besar sedang menunggu untuk dilahirkan. Di momen inilah manusia diuji. Semesta seakan bertanya, apakah benar ingin naik tingkat? Apakah benar siap menerima kelimpahan? Apakah benar siap hidup lebih besar dari sebelumnya? Dan karena itulah kesempatan dikirim berulang kali. Bukan untuk memaksa, tetapi untuk memastikan. Kadang rasa takut itu muncul dalam bentuk pikiran-pikiran seperti takut gagal, takut salah langkah, takut tidak bisa mempertahankan, takut ditolak. Semua ketakutan itu wajar. Setiap orang mengalaminya sebelum hidupnya berubah besar. Bahkan di banyak kisah spiritual, para guru selalu mengatakan, ketakutan terbesar selalu muncul tepat
sebelum pintu rezeki terbesar terbuka. Itulah yang disebut the last resistance, perlawanan terakhir sebelum takdir baru mengambil alih hidup seseorang. Sobat Rumi, apabila beberapa bulan terakhir seseorang mengalami hal ini, kesempatan muncul terus tetapi diri ini masih menahan diri, maka itu bukan pertanda buruk. Itu artinya rezeki besar sudah mengantre di depan pintu, namun menunggu keberanian kecil untuk membuka kuncinya. Dan di titik ini, hanya satu hal yang diperlukan, keputusan kecil, satu langkah kecil. Bukan keberanian besar, bukan lompatan besar, cukup satu langkah. Karena begitu langkah pertama diambil, ketakutan mulai melemah, intuisi menguat, dan rezeki yang sudah menunggu itu mulai mengalir deras. Maka jika sering mendapatkan kesempatan yang datang kembali dan kembali, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan dan bukan sekadar momen biasa. Itu adalah tanda bahwa hidup sedang menyiapkan perubahan besar yang jauh melampaui bayangan diri ini saat ini. Yang ditunggu hanya satu, keberanian untuk mengatakan iya. Karena kadang, rezeki besar tidak datang ketika seseorang merasa paling siap, tetapi justru datang ketika seseorang memutuskan untuk percaya, meski masih ada rasa takut di dalam dirinya. Sobat Rumi, dari 5 tanda yang sudah dijelaskan, satu hal penting dapat disimpulkan. Rezeki besar tidak hanya datang dalam bentuk uang. Kadang ia datang sebagai perubahan dalam diri, pembersihan emosi, kejernihan pikiran, atau keberanian baru. Dan seringkali, sebelum rezeki itu benar-benar menghampiri, hidup akan mengirimkan tanda-tanda halus yang mengubah seseorang dari dalam. Mulai dari badan yang lebih peka terhadap energi, kehilangan hal-hal yang sudah tidak selaras lagi, ketenangan yang datang tiba-tiba, keinginan untuk menyendiri, hingga kesempatan yang datang berulang-ulang meski masih dibarengi rasa takut. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah cara Tuhan mempersiapkan ruang di dalam diri kita, agar apa yang besar tidak merusak, tetapi menguatkan. Jika salah 1, 2, atau bahkan 5 tanda tadi sedang terjadi dalam hidupmu, maka jangan khawatir, jangan takut, dan jangan merasa sendirian. Itu artinya hidupmu sedang berubah, pelan-pelan tapi pasti, menuju sesuatu yang lebih luas, lebih indah, lebih rezeki, dan lebih bermakna. Jika merasa video ini membuka pemahaman baru, atau menemukan satu tanda yang sedang dialami, jangan lupa untuk meninggalkan komentar angka 77 sebagai bentuk afirmasi keberlimpahan. Angka ini bukan sekadar angka, tapi simbol niat dan resonansi energi positif yang sedang sobat bangun. Dan akhirnya, di penutup ini mari kita sama-sama mengingatkan satu hal yang paling penting, bahwa rezeki bukan sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang kita selaraskan. Ketika hati bersih, pikiran tenang, dan langkah dilandaskan pada keberanian, maka rezeki akan datang dengan cara yang tidak pernah diduga. Semoga sobat selalu dalam kelapangan hati, kejernihan batin, dan rezeki yang tidak pernah putus. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.